Pasrah. Setelah berusaha cukup keras akhirnya Suyin berhasil melepaskan pergelangan tangannya. Sepertinya mereka tengah lengah karena kedatangan Jin. Ia harus memikirkan cara untuk mengalihkan mereka agar tidak menyakiti Jin. Suyin menoleh ke belakang, beruntung di sana ada sebuah pintu. Dia tidak bisa meninggalkan sahabatnya sendirian berada di sana. Apalagi harus menyaksikan Jin tertembak. "Hei, kejar aku!" seru Suyin kemudian berlari melewati pintu di belakangnya. Meski kepalanya terasa sangat berat dan sempoyongan namun Suyin berusaha untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk berlari. Ketiga pria yang sedang fokus menyiksa Jin langsung teralihkan. Tugas kalian itu membunuhnya, bukan mengurus gadis itu. Dengan geram akhirnya pria berjubah mengeluarkan suaranya. Sangat marah karena anak buahnya justru mengurus gadis yang tidak penting sama sekali. Mereka bisa gagal mendapatkan uang jika tidak berhasil mengeksekusi Suyin. Dia memang pimpinan penjahat yang ditugaskan untuk membunuh Suyin. Ketiga anak buahnya sontak segera mengejar Suyin. Suyin memegangi perutnya yang terasa nyeri. Dengan langkah terlatih, kakinya terus berlari agar bisa menjauh dari para penjahat itu. Berharap semoga tidak terjadi sesuatu pada Jin. Jika memang hanya sebatas ini hidupnya, Suyin hanya berharap bisa menyelamatkan sahabatnya. Biarlah semua impiannya terkubur. Pria berambut gondrong sudah lelah sejak tadi main kejar-kejaran. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia segera menerjang tubuh Suyin dari belakang membuat Suyin tersungkur ke tanah. Dengan cepat kedua pria itu mencekal pergelangan tangan Suyin kemudian menarik tubuhnya agar berdiri. Bak, sebuah tendangan mendarat tepat di perut Suyin hingga ia merasakan sesuatu yang sangat berdenyut. Terlalu sakit membuat suaranya tak mampu untuk berteriak. Ia hanya meringis dengan air mata yang keluar dari sudut matanya. Perutnya bergejolak sangat luar biasa. Berulang kali mereka memukul tubuh kecil Suyin secara bergantian dengan pria berjubah yang bertugas merekam videonya. Itu adalah sebagai bukti jika mereka sudah melakukan pekerjaannya dengan benar. Setelah mereka berhasil membunuh Suyin maka mereka akan bersembunyi di luar negeri. Meski tubuh Jin terasa remuk namun ia sepertinya memiliki sedikit kekuatan untuk mencari keberadaan Suyin. Dia tidak ingin terjadi sesuatu kepada sahabatnya itu. Tidak jauh dirinya mendengar teriakan suara seorang wanita meski hanya sayup-sayup yang terdengar. Jin segera menyeret kakinya ke area yang terbuka. Matanya terbelalak melihat kondisi Suyin saat ini dengan kondisi yang sudah tidak memiliki tenaga lagi. Kepalanya sudah terkulai pasrah, jika tidak ada dua pria yang memegang tangannya pasti saat ini sudah terjatuh ke tanah. Para penjahat itu terus memukul tubuh Suyin secara membabi buta. Para penjahat itu melepaskan tubuh Suyin setelah kondisinya tidak mungkin untuk kabur. Pria berjubah segera mengeluarkan pistol kemudian menodongkannya tepat di kepala Suyin. Suyin hanya pasrah saat ini. "Sayang, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga anak kita dan dirimu lagi," lirik Suyin di sela rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia juga memandang ke arah Jin sesaat sambil tersenyum. Suyin menyadari jika pria itu sudah bersiap-siap menarik pelatupnya. Dor, dor, dor. Sebuah suara tembakan menggema di udara. Suyin memejamkan matanya bersiap-siap mungkin jika dirinya sekarang akan meninggalkan Dai Hyun untuk selamanya. Namun Suyin tidak merasakan ada peluru yang melesat ke tubuhnya. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Seorang pria tersungkur ke lantai tepat di depan matanya. "Beraninya kalian!" teriak Chang Yuan yang baru saja datang bersama dengan anak buahnya. Mereka saling menembak dan baku hantam. Chang Yuan membawa mereka agak menjauh dari tempat itu karena takut jika Suyin kenapa-kenapa. Ia harus mengalihkan mereka baru mengurus Suyin. Jin menyeret kakinya mendekati Suyin dengan derai air mata yang terus membasahi pipinya. Dengan pandangan kabur Suyin tersenyum melihat Jin yang terseok-seok berjalan ke arahnya. Tubuh Suyin kini tidak merasakan apapun. Semua rasa sakit bercampur menjadi satu saat ini. "Jin, maafkan aku," ujar Suyin lirih dengan mata yang kuyu. Wajahnya penuh lebam. Tangannya terulur hendak memeluk tubuh Jin. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk bangun. "Suyin, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini," ujar Jin sembari membantu Suyin untuk duduk. Ia terus menangis melihat kondisi sahabatnya saat ini. "Jin, maafkan aku. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Kim Su-hyun," ucap Suyin dengan bibir bergetar. "Aku tidak marah kepadamu, aku hanya ingin menyendiri saja," ujar Jin. Tangisnya seketika langsung pecah sambil memeluk tubuh Suyin dengan sangat erat. "Sebenarnya arg." Suyin menjerit merasakan perutnya. Tangannya terlepas dari tubuh Jin kemudian ia memegangi perutnya. Perut Suyin terasa bergejolak, rasa sakit itu seketika memenuhi saraf-saraf tubuhnya. "Suyin, kau kenapa?" Jin sangat panik. Matanya terbelalak ketika melihat ada noda darah di celana Suyin. "Jin, jika aku tidak bisa membuka mataku kembali, katakan kepada suamiku jika aku sangat mencintainya," ucap Suyin dengan kesadaran yang perlahan mulai menghilang serta pandangannya yang sudah kabur. Hingga semuanya tampak gelap, tak ada apapun yang terlihat di matanya. "Suyin, bangun!" teriak Jin sambil mengguncang tubuh Suyin yang sudah terkulai lemas di pangkuannya. Chang Yuan baru saja menyelesaikan urusannya dengan para penjahat itu dan kini mereka sudah berhasil menangkapnya.
Untuk bosnya tadi langsung mati di tempat karena ia meletakkan pistol tepat di kepalanya. "Nona," ujarnya sambil berjongkok mencoba membangunkan Su Yin namun ia tetap tidak membuka matanya. "Sekarang juga ayo kita pergi ke rumah sakit," ujar Chang Yuan kepada Jin kemudian segera membopong tubuh Su Yin. Tampaknya sekarang sudah tak ada waktu lagi. Ceceran darah menetes dari celana Su Yin sepanjang Chang Yuan berlari. Jin yang tidak bisa berjalan dengan cepat dibantu oleh anak buah Chang Yuan menuju ke dalam mobil. Chang Yuan membaringkan tubuh Su Yin di kursi belakang. Dengan tergesa-gesa masuk ke belakang kemudi. Sedangkan Jin masih bergeming di tempatnya berdiri. "Jin, cepat masuk. Temani Nona di belakang," ujar Chang Yuan sambil menurunkan jendela kaca mobilnya. Pikiran Jin terasa kosong saat ini. Belum bisa mencerna semua yang terjadi. Kejadian yang baru saja terjadi seperti mau mimpi buruk dan ia ingin segera terbangun dari tidurnya. Namun suara Chang Yuan segera menyadarkannya sehingga langsung masuk ke dalam mobil untuk kemudian memangku kepalanya Su Yin di kedua kakinya. Chang Yuan segera mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh mengingat kondisi Su Yin yang cukup parah. Ia khawatir jika Su Yin mengalami pendarahan. Meskipun tidak terlalu paham namun Chang Yuan bisa mengerti sedikit tentang semua itu. Kekhawatirannya bertambah karena baru menyadari jika tangannya sudah berlumuran darah. Mata Chang Yuan terus memandang ke depan untuk fokus menembus jalanan malam. Tangannya yang sebelah digunakan untuk memasang earphone di telinganya. Sekarang harus segera menghubungi Daehyun sebelum semuanya terlambat. Bab 222 merasa bersalah. Rumah sakit bersalin Pyongyang. Setelah setengah jam perjalanan akhirnya Chang Yuan sudah berhasil memarkirkan mobilnya di halaman rumah sakit. Karena sampai pada tengah malam, keadaan rumah sakit cukup lengang. Hanya beberapa saja perawat yang bertugas. Chang Yuan segera turun dari mobilnya, dengan sigap langsung membopong tubuh Su Yin yang berada di kursi belakang bersama Jin. Daehyun sebelumnya sudah terlebih dahulu menghubungi Dr. Mi yang untuk melakukan penanganan pertama sehingga ketika mereka sampai para perawat sudah bersiap di depan. Para perawat langsung mendorong berangkar ke arah Chang Yuan. Pelan-pelan mereka membantu Chang Yuan membaringkan tubuh Su Yin yang terkulai lemas. Dengan langkah pincang Jin segera turun dari mobil. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari pipinya. Ia masih bingung apa yang sebenarnya dimaksud oleh Su Yin yang mengatakan kata, "suamiku." Saat ini benar-benar syok sehingga pikirannya tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Chang Yuan yang sudah mengantarkan Su Yin ke ruang operasi bersama para perawat langsung berbalik untuk melihat keadaan Jin karena ia juga butuh penanganan medis. "Asisten Chang," panggil Jin saat pria itu tampak mencari sesuatu dengan berulang kali mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dengan langkah lebar, Chang Yuan segera menghampiri Jin. Kemudian meminta perawat agar membawakan kursi roda untuknya. "Asisten Chang, bagaimana keadaan Su Yin?" ujar Jin dengan rasa khawatir yang mendalam. "Tenanglah, semoga saja Nona baik-baik saja. Sekarang sebaiknya kau dirawat karena tubuhmu juga terluka," ujar Chang Yuan. Hatinya begitu iba malam ini harus menyaksikan dua gadis yang tidak bersalah hampir terenggut nyawanya. Beruntung tadi datang tepat waktu, jika saja terlambat sedikit Chang Yuan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jin menggelengkan kepalanya. Yang dikhawatirkannya saat ini adalah keadaan sahabatnya. Baginya semua yang dialaminya tidak berarti apa-apa yang terpenting sahabatnya bisa diselamatkan. "Jin, kau juga harus dirawat," ujar Chang Yuan dengan lembut. Saat ini sudah ada dua perawat yang sudah membawa kursi roda dan mereka hendak melakukan perawatan pada Jin namun Jin tetap bersikeras menolak karena ia tidak peduli dengan keadaan tubuhnya saat ini. Meski rumah sakit Pyongyang adalah rumah sakit bersalin namun mereka juga menyediakan dokter umum di sana sehingga tidak hanya orang yang sedang hamil saja yang berkunjung ke sana. "Asisten Chang, sebenarnya kenapa Su Yin mengalami pendarahan?" tanya Jin. "Sebenarnya Nona sedang mengandung," sahut Chang Yuan sembari menghela nafas pelan. "Apa?" Jin termangu di tempatnya berdiri. Pikirannya limbung dan kacau mendengar satu kalimat yang langsung membuat darahnya mendesir. Bagaimana mungkin Su Yin mengandung? Siapa suaminya? Begitu banyak pertanyaan yang kini berada di benak Jin. Namun untuk bertanya lebih lanjut kepada Chang Yuan bibirnya seperti terkunci. Bau anyir dari darah segar menyeruak menelusup indera penciumannya. Chang Yuan lupa jika dirinya belum mencuci tangan karena sibuk mencari Jin. "Jin, aku ke kamar mandi terlebih dahulu. Ikutlah bersama perawat," pamit Chang Yuan sambil memandang Jin yang masih terpaku dan pandangan tampak kosong. Jin mengangguk pelan dengan bibir yang terkatup rapat. Hampir saja tubuhnya terjatuh ke lantai jika para perawat tidak sigap menopangnya. Mereka segera membawanya ke ruangan agar Jin segera mendapatkan perawatan. Dengan langkah cepat Chang Yuan segera pergi ke kamar mandi. Ada kekhawatiran yang mendalam saat ini. Jika nanti bosnya pulang ia sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Sama dengan 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 sama dengan. Begitu mendapat kabar dari Chang Yuan mengenai keadaan Su Yin, Daehyun langsung melakukan perjalanan pulang ke Seoul.
Untunglah jarak dari Pulau Nami ke Seoul tidak terlalu jauh sehingga dapat ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Dae Hyun melangkahkan kakinya dengan setengah berlari ketika sudah sampai di rumah sakit. Ia sudah tidak sabar ingin mengetahui keadaan istri kecilnya yang saat ini masih berada di ruang operasi. Semoga tidak terjadi apapun yang membahayakan nyawanya. Chang Yuan tengah duduk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Lelah dan cemas saat ini bercampur menjadi satu. Saat ini ia tengah di depan ruang operasi, masih menunggu dokter yang sedang menangani Su Yin. Sudah cukup lama berada di dalam namun belum juga selesai. Asisten Chang, bagaimana keadaan Su Yin? Tanya Dae Hyun dengan nafas terengah-engah. Chang Yuan segera bangkit berdiri kemudian menengadahkan wajahnya memandang bosnya dengan tatapan sayu dan raut wajah sedih. Nona, masih di dalam, Tuan. Dokter Mi yang tengah berusaha menyelamatkannya, ujar Chang Yuan dengan kepala yang menunduk kembali. Katakan siapa yang melakukan semua itu pada istriku? Tanya Dae Hyun dengan nada dingin. Hampir saja ia mencengkram kerah baju Chang Yuan dengan tangannya yang sudah terulur namun Dae Hyun berusaha meredam emosinya. Kami sudah menangkap mereka, Tuan, sahut Chang Yuan. Chang Yuan sudah bersiap jika Dae Hyun akan melampiaskan semua amarahnya kepadanya. Sekarang pergilah awasi mereka, jangan biarkan mereka kabur. Aku akan membuat perhitungan kepada mereka karena sudah berani mencelakai istriku, ujar Dae Hyun dengan nada datar. Baik, Tuan, sahut Chang Yuan sambil membungkukkan tubuhnya kemudian segera pergi meninggalkan rumah sakit. Dae Hyun memang sengaja menyuruh Chang Yuan pergi sebelum menjadi sasaran kemarahannya saat ini. Marah? Tentu saja saat ini rasanya Dae Hyun ingin mencabik-cabik orang yang sudah berani mencelakai istri kecilnya. Sebenarnya Dae Hyun juga saat ini sudah ingin menghajar penjahat itu dengan tangannya sendiri namun untuk saat ini tidak mungkin meninggalkan Su Yin. Dae Hyun meninju tembok dengan begitu keras hingga menimbulkan suara. Menyesal adalah suatu yang saat ini dirasakannya. Seharusnya ia tidak pergi ketika Su Yin memintanya untuk tetap tinggal. Jikapun tetap berangkat, seharusnya saat itu membawa Su Yin bersamanya. Ia bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang sudah membuat Su Yin celaka. Tuan, bagaimana keadaan Nona? Bibi Xia baru saja tiba setelah mendapatkan kabar jika sesuatu yang buruk menimpa Su Yin. Pantas saja tadi perasaannya sangat tidak tenang ketika Su Yin berpamitan untuk pergi. Dia masih di dalam, sahut Dae Hyun lirih dengan mata yang sayu. Bagaimana tidak khawatir jika sudah hampir 2 jam Su Yin di dalam namun belum juga keluar hingga saat ini. Dae Hyun harus merasakan untuk yang kedua kalinya Su Yin dalam keadaan kritis seperti ini. Dae Hyun menjadi semakin bersalah, berpikir jika Su Yin seperti ini karena berada di dekatnya. Jika Su Yin tidak menikah dengannya tidak mungkin mengalami hal-hal yang menyakitkan. Maafkan Bibi, Tuan, seharusnya Bibi tadi bersikeras melarang Nona untuk pergi, ucap Bibi Xia sambil terisak-isak. Ini bukan salah Bibi, jika saja aku tidak pergi mungkin sekarang ia akan baik-baik saja, ucap Dae Hyun dengan getir dan suara yang begitu sendu. Saya juga minta maaf karena tidak bisa menjaga Nona, Tuan. Chung Ho adalah orang yang paling ketakutan saat ini. Seharusnya tadi ia membuntuti Su Yin saat pergi. Bab 223 tidak bisa menyelamatkannya. Dae Hyun menghela nafas pelan. Saat ini tidak ada yang bisa disalahkan karena semuanya sudah terjadi. Yang harus bertanggung jawab saat ini adalah orang yang mencelakai Su Yin. Tidak usah menyalahkan diri kalian, sebaiknya kita berdoa agar Su Yin baik-baik saja, ujar Dae Hyun sambil memandang ke arah pintu yang sejak tadi belum juga terbuka. Iya, Tuan, sahut Bibi Xia sambil mengusap air matanya. Dae Hyun terus mondar-mandir ke sana kemari tepat di depan pintu ruang operasi. Sejak datang ke rumah sakit, ia belum mendudukkan bokongnya di kursi 1 detik pun. Pikirannya belum tenang sebelum mengetahui keadaan istri dan calon anaknya. Terdengar suara pintu berderit, membuat Dae Hyun langsung menoleh ke arah pintu dengan jantung berdebar. Ia segera berjalan mendekati pintu. Dokter Mi Yang keluar sambil membuka pintu dengan lebar-lebar. Mi Yang, bagaimana keadaan istriku saat ini? Tanya Dae Hyun yang sudah tidak sabar ingin mengetahui keadaan istri kecilnya. Dokter Mi Yang tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya yang penuh keringat menggunakan tisue. Kemudian ditatapnya pria yang pernah ada di hatinya. Bibir Mi Yang sangat berat ketika hendak berucap. Mi Yang, cepat katakan bagaimana keadaan istriku. Dae Hyun mengguncang kedua bahu Mi Yang agar segera menjawab pertanyaannya. Mi Yang menghela nafas panjang terlebih dahulu. Melihat pria di depannya yang tampak sangat cemas sungguh membuatnya sangat iri. Seandainya waktu bisa terulang kembali, ia ingin kembali seperti dahulu. Namun sayangnya semua itu hanyalah mimpi baginya. Istrimu baik-baik saja, tapi... Mi Yang sungguh tidak mampu mengatakan kabar buruk itu. Tapi apa? Tanya Dae Hyun dengan suara meninggi. Tapi janin yang ada di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan, ujar Mi Yang lirih sambil menundukkan kepalanya. Tanpa sadar ada buliran bening jatuh dari kelopak matanya. Mi Yang teringat wajah Su Yin yang sangat berbinar ketika mengetahui kehamilannya. Sungguh tidak bisa membayangkan jika Su Yin sampai tahu janin yang dikandungnya tidak bisa diselamatkan. Apa maksudmu? Dae Hyun mencengkram bahu Mi Yang dengan keras membuat Mi Yang merintih kesakitan. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
Istrimu mengalami keguguran, ucap Mi Yang lirih sambil menahan cengkraman kuat Dai Hyun. Bagai disambar petir di siang hari itulah yang dirasakan Dai Hyun saat ini. Dunia rasanya langsung runtuh mendengar pernyataan Mi Yang. Tubuhnya lemas seketika ingin ambruk ke lantai. Perlahan Dai Hyun melepaskan tangannya dari bahu Mi Yang. Pikirannya saat ini terasa kosong membuatnya hampir terhuyung namun dengan sigap tangannya yang sebelah dia gunakan untuk berpegangan pada dinding karena otot-otot tubuhnya terasa melemah. Ia memejamkan matanya sebentar agar lebih kuat meskipun dari sudut matanya kini ada air yang sudah menggenang. Maafkan aku, Dai Hyun. Aku tidak bisa menyelamatkannya karena sudah terlambat. Ia sudah pendarahan ketika sampai di rumah sakit. Beruntung juga istrimu masih bisa diselamatkan karena pendarahan hebat itu, hampir saja merenggut nyawanya, ujar Mi Yang dengan tatapan iba. Ingin rasanya saat ini merangkulnya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Namun ketika tangannya sudah terulur, Mi Yang menariknya kembali. Sebagai seorang dokter Mi Yang juga merasa bersalah jika tidak bisa menyelamatkan pasiennya. Ia merasa itu adalah tanggung jawabnya. Kapan dia akan sadar? Tanya Dai Hyun dengan mata memerah dan terlihat kuyu. Semoga saja tidak lama, sahut Mi Yang. Hatinya ikut merasakan kesedihan yang mendalam terhadap pria yang berada di depannya. Sudah lama mereka berhubungan namun Dai Hyun tidak pernah tampak sesedih itu. Bahkan saat mereka berpisah Dai Hyun terlihat biasa-biasa saja. Dai Hyun menganggukkan kepalanya. Ia sebenarnya sudah tidak sabar ingin melihat istri kecilnya. Namun para perawat harus memindahkannya terlebih dahulu ke ruang rawat inap. Dai Hyun, sabarlah. Mi Yang menepuk pundak Dai Hyun pelan untuk memberinya sedikit kekuatan. Kemudian segera melangkahkan kakinya pergi karena saat ini ia butuh istirahat. Setelah semua perlengkapan medis terpasang di tubuh Su Yin akhirnya Dai Hyun diizinkan masuk. Sakit, sungguh teramat sakit hati Dai Hyun melihat Su Yin yang terbaring lemah di ranjang. Alat bantu pernapasan terpasang di hidungnya. Ini kedua kalinya Dai Hyun melihat kondisi Su Yin yang seperti ini. Dengan penyebab yang hampir sama. Wajah Su Yin pucat pasi dengan luka lebam hampir di sekujur tubuhnya. Bibirnya yang tipis terluka, Dai Hyun masih bisa melihat ada noda darah yang sudah kering di sana. Perut yang tadinya sudah agak menyembul kini kembali rata seperti semula. Tanpa sadar satu tetes air mata mengalir dari sudut mata Dai Hyun. Kali ini Dai Hyun tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Jika boleh meminta biarlah ia yang terbaring di sana menggantikan istri kecilnya. Dai Hyun duduk di bangku yang terletak di samping ranjang istri kecilnya. Digenggamnya jemari lentik milik Su Yin sambil menundukkan kepalanya. Meratapi semua rasa bersalahnya yang sangat menggunung. Namun seberapa besar pun rasa sesalnya, semuanya sudah terjadi. Dikecupnya jemari Su Yin beberapa kali begitu lama oleh Dai Hyun. Sungguh ia tak tega memandang Su Yin yang seperti itu. Sayang, bangunlah. Jangan membuatku cemas, ujar Dai Hyun lirih sambil meletakkan jemari Su Yin di bibirnya. Kemudian dengan mata yang terpejam Dai Hyun mengecup kening Su Yin dengan lembut. Ceklek, tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka dari luar. Jin melebarkan kedua matanya hingga hampir terjatuh melihat sesuatu yang dilihatnya. Ia seperti bermimpi melihat bosnya menggenggam jemari sahabatnya kemudian menciumnya. Pikirannya limbung mengetahui hal itu. Hatinya terus bertanya apa hubungan di antara mereka. Jika hanya sekedar atasan dan bawahan kenapa bosnya sampai menciumnya. Bukankah itu terasa sangat aneh? Jin baru saja dilakukan perawatan oleh dokter, keadaannya belum terlalu baik namun Jin bersikeras ingin melihat keadaan Su Yin terlebih dahulu. Ada perban yang melingkar di kepala Jin serta saat ini ia menggunakan tongkat untuk berjalan sampai ke ruangan Su Yin. Dai Hyun tidak menoleh, masih tetap melakukan kecupannya hingga beberapa saat di jemari Su Yin. Dengan langkah pelan karena pergelangan kakinya masih terasa sangat sakit, Jin menghampiri ranjang yang ditempati Su Yin. Tuan, panggil Jin lirih. Tubuhnya gemetaran ketika menerka-nerka jika ada hubungan spesial antara sahabatnya dan bosnya. Mendengar seseorang memanggil namanya, Dai Hyun menoleh ke arah Jin dengan tatapan sayu, wajahnya kini terlihat tanpa ekspresi. Ia tetap tak melepaskan genggamannya dari tangan Su Yin. Membiarkan Jin mengetahui jika ada hubungan antara dirinya dengan Su Yin. Bagaimana keadaan Su Yin? Tanya Jin sambil memandang Su Yin yang masih menutup matanya. Meski sudah tahu bagaimana keadaannya namun Jin ingin memastikan jika sahabatnya baik-baik saja. Seperti yang kau lihat, ujar Dai Hyun dengan getir. Bibirnya tak mampu mengatakan bagaimana kondisi Su Yin saat ini. Bab 224 mengetahui fakta sebenarnya. Jin menghela nafas pelan dengan rasa bersalah yang mengalir terus di darahnya. Sebenarnya ada hubungan apa di antara kalian? Pertanyaan itu langsung lolos begitu saja dari bibir Jin. Ia tidak bisa menahan pertanyaan yang sejak tadi ada di benaknya. Aku suaminya, sahut Dai Hyun singkat sambil melirik Jin sesaat. Kemudian tangannya terulur kemudian mengusap rambut Su Yin dengan sangat lembut. Jin merasa jika pendengarannya bermasalah. Tidak mungkin Dai Hyun adalah suami dari sahabatnya sedangkan pria itu sudah memiliki istri. Jika memang mereka menikah kenapa tidak ada acara pernikahan yang digelar keluarga Su Yin? Bukankah Tuan sudah memiliki istri? Bagaimana bisa Su Yin menikah dengan Anda? Tanya Jin. Ada rasa tidak terima sahabatnya menikah dengan pria yang sudah beristri ditambah umur mereka yang tampak terlampau jauh. Aku sudah lama menikah dengan Su Yin. Kau tidak usah terkejut mendengarnya.
Daehyun tidak menjawab pertanyaan dari Jin. Dirinya enggan menjelaskan semuanya. Biarkanlah suatu saat Su Yin yang akan mengatakannya. Aku. Jin tak mampu melanjutkan ucapannya. Ia saat ini sangat ketakutan karena mungkin akan mendapatkan masalah sudah membuat celaka istri bosnya. Seketika Jin tubuhnya langsung merosot ke lantai. Ia kemudian duduk bersimpuh di dekat kaki Daehyun. Jika memang benar Daehyun sudah menikahi Su Yin, dirinya kini hanya bisa pasrah jika Daehyun akan meminta pertanggungjawaban dengan apa yang ia telah lakukan. Tuan, aku yang bersalah. Aku yang sudah membawa Su Yin ke sana, ujar Jin di sela isak tangisnya karena rasa bersalahnya sudah meminta Su Yin datang. Awalnya Daehyun sangat marah ketika mendengar hal ini dari Chang Yuan, namun menyalahkan Jin pun percuma karena sepertinya gadis itu adalah korban. Jika Anda ingin memasukkanku ke dalam penjara ataupun ingin membunuhku, aku siap, Tuan, ujar Jin dengan menundukkan kepalanya kemudian memegang kaki Daehyun. Daehyun menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya. Jin, berdirilah. Jika aku tidak meminta Su Yin untuk datang maka ia tidak kehilangan janinnya, ucap Jin sambil terus terisak. Ia mengetahui hal ini dari seorang perawat jika Su Yin mengalami keguguran. Bangunlah, ujar Daehyun tanpa mampu mengatakan apapun kepada Jin. Ia seperti bermimpi karena kehilangan calon anaknya padahal kemarin semuanya masih baik-baik saja. Tuan, aku sungguh minta maaf. Tangis Jin langsung pecah. Daehyun terpaksa bangun dari duduknya kemudian membungkukkan tubuhnya membantu Jin untuk berdiri. Ia mengepalkan tinjunya kuat-kuat karena sudah tidak sabar ingin membuat perhitungan kepada para penjahat itu. Jin, aku titip Su Yin sebentar, ujar Daehyun dengan nada lembut agar Jin tidak merasa ketakutan lagi. Anda mau kemana, Tuan? Tanya Jin yang kini sudah berdiri. Aku akan membalas dendam kepada mereka yang sudah menyakiti kalian, ujar Daehyun. Terlebih dahulu dikecupnya kening Su Yin sebelum melangkahkan kakinya keluar. Jin memandang punggung Daehyun yang perlahan sudah menghilang di balik pintu. Ia segera duduk di kursi yang tadi ditempati Daehyun karena kakinya sakit jika berdiri terlalu lama. Jin menggenggam tangan Su Yin dengan erat dengan derai air mata yang kembali jatuh di pipinya. Ia memang patut untuk disalahkan saat ini. Su Yin, maafkan aku. Jin sangat menyesal pernah tidak percaya dengan sahabatnya jika tidak ada hubungan apapun dengan Kim Soo Hyun. Sehingga membuatnya menjauhinya padahal sudah berulang kali menjelaskannya. Kenapa kau tidak mengatakan apapun jika kau sudah menikah? Lanjutnya sembari menunduk. Jika kau nanti akan membenciku seumur hidup aku rela, ucap Jin lagi. Sangat merutuki kebodohannya yang tidak percaya kepada teman sendiri. Bibi Xia baru saja masuk karena pulang terlebih dahulu untuk mengambil baju Su Yin. Ia memandang ke arah Jin yang sedang terisak. Bibi Xia tahu jika gadis itu adalah Jin karena beberapa kali Su Yin menceritakannya. Jin tidak menyadari jika Bibi Xia sudah berdiri di sampingnya saat ini. Jin, sebaiknya kau pergi istirahat. Biarkan Bibi yang menjaga Nona, ujar Bibi Xia. Melihat kondisi Jin yang ada luka di kepalanya membuatnya iba. Bibi siapa? Tanya Jin sembari menoleh ke arah wanita paruh baya itu. Namaku Bibi Xia. Aku bekerja di rumah Tuan Daehyun dan Nona Su Yin. Pergilah istirahat karena tubuhmu tampak tidak baik, ujar Bibi Xia sekali lagi. Bibi, benarkah Tuan Daehyun dan Su Yin sudah menikah? Jin tidak percaya begitu saja dengan apa yang didengarnya. Sulit baginya mempercayai semua itu karena kejadiannya terasa tiba-tiba. Benar, mereka sudah menikah. Awalnya Nona Su Yin membenci Tuan namun perlahan Tuan mampu meluluhkan hatinya. Sekarang di saat hampir bahagia Nona justru harus kehilangan janinnya, ujar Bibi Xia dengan sendu seraya memandang wajah Su Yin. Jin terdiam, pantas saja Jin dulu pernah merasa aneh saat tiba-tiba saja Daehyun mengangkat Su Yin sebagai sekretaris. Namun Jin tidak pernah berpikir sejauh itu. Bibi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah membuat Su Yin celaka. Jin menengadahkan wajahnya dengan buliran bening menggenang di pelupuk matanya. Jin, tenanglah, itu tidak sepenuhnya salahmu. Saat ini Tuan Daehyun tengah menyelidiki orang yang bertanggung jawab di balik kejadian ini, ujar Bibi Xia mencoba menenangkan Jin. Padahal wanita parubaya itu juga merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan Jin. Jin, apa kau sudah menghubungi orang tuamu? Jangan sampai mereka khawatir, ujar Bibi Xia mengingatkan jika saat ini orang tua Jin pasti tengah kelabakan mencarinya. Ibu, Jin lupa jika belum menghubungi ibunya. Pasti saat ini sedang mencemaskannya. Namun ponselnya sudah hilang sudah hancur oleh para penjahat itu. Bibi, aku harus pergi sekarang juga. Aku harus ke rumah sakit untuk menemui ibuku, ujar Jin seraya berdiri. Ibumu sakit? Tanya Bibi Xia. Jin mengganggukan kepalanya. Terlalu memikirkan keadaan Su Yin, Jin sampai lupa dengan kondisi ibunya saat ini. Ia kembali teringat ketika tadi melihat kondisi ibunya di dalam video. Bibi, bisakah aku meminjam ponsel? Jin ingin memastikan kondisi ibunya saat baik-baik saja. Tidak memungkinkan menjenguk ibunya jika keadaannya seperti ini. Ini akan membuat ibunya semangat syok. Bibi Xia segera menyodorkan ponselnya kepada Jin. Jin mengingat-ingat nomor ponsel perawat yang biasa dihubungi ketika tengah sibuk. Terlalu sering dihubungi membuatnya perlahan mengingat nomor itu dan tak lama kemudian sambungan telepon sudah terhubung.
Jin segera menanyakan kondisi ibunya saat ini. Namun ponsel yang menempel di telinganya langsung terjatuh ketika mendengar perkataan dari perawat yang sedang berbicara di telepon. Tubuh Jin langsung lemas dan tidak bertenaga. Pikirannya yang kosong hingga membuatnya terhuyung. Perlahan tubuh Jin langsung ambruk ke lantai. "Jin, bangun," ujar Bibisia sembari mengguncang tubuh Jin yang sudah tidak sadarkan diri. Bab 225 tidak ada ampunan. Dae Hyun kini sudah sampai di tempat rahasia di mana orang-orang yang sudah mencelakai istri kecilnya disekap oleh anak buahnya. Langkahnya sangat tergesa-gesa ketika sudah turun dari mobil dengan tangan yang terus mengepal, matanya yang dingin terus memandang ke depan. Ia sudah tidak sabar untuk memberi pelajaran kepada para penjahat itu. "Tuan," sapa Chang Yuan yang sudah ada di depan pintu menyambut kedatangan Dae Hyun. Chang Yuan segera membawa Dae Hyun ke sebuah ruangan bawah tanah. Memang dengan sengaja mereka membawanya ke sana agar para penjahat itu tidak bisa kabur. Itu adalah tempat rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang kepercayaan Dae Hyun yang sudah dipilih oleh Chang Yuan. Dari luar hanya terlihat seperti rumah biasa pada umumnya. Namun setelah masuk ke dalam terdapat sebuah pintu yang terhubung ke ruang bawah tanah. Dae Hyun dulu sering datang ke tempat itu saat butuh waktu menyendiri. Tak pernah terpikirkan olehnya bisa digunakan untuk menyekap para penjahat. Ketiga penjahat itu sudah diikat kedua tangannya pada rantai dalam posisi berdiri. Mereka langsung menunduk ketakutan ketika melihat Dae Hyun datang. Dae Hyun yang sudah tidak sabar langsung melayangkan tinjunya pada pria berkepala botak hingga hidungnya mengeluarkan darah. "Tolong ampuni kami, Tuan," ujar pria berkepala botak memohon agar dibebaskan sambil meringis kesakitan. "Bak, meminta ampun katamu. Kalian bertiga bahkan sudah membuat anakku tiada," teriak Dae sambil meninju pria berkepala botak sekali lagi hingga mulutnya mengeluarkan darah. Dae Hyun yang dikenal pria ramah dan bersahabat saat ini terlihat sangat menyeramkan seperti singa kelaparan yang tanpa belas kasihan kepada mangsanya. Teringat keadaan Su Yin yang hampir terenggut nyawanya membuatnya kehilangan akal. Satu persatu dari para penjahat itu sudah babak belur. Bahkan hampir saja menembak mati mereka jika Chang Yuan tidak mengingatkan untuk menanyakan siapa orang di balik rencana jahat mereka. Membayangkan mereka menyiksa Su Yin secara membabi buta membuatnya kehilangan akal. "Katakan siapa yang menyuruh kalian?" tanya Dae Hyun dengan tatapan berapi-api. Memandang mereka secara bergantian dengan sorot mata tajam. Bukannya menjawab, ketiga penjahat itu malah saling berpandangan satu sama lain. Membuat darah Dae Hyun kembali naik, lah menghela nafas panjang, rasanya sudah cukup membuat mereka babak belur. "Jika mereka tetap diam, tembak mati sekarang juga," ujar Dae Hyun sambil berbalik hendak melangkah pergi. Itu hanyalah sebuah gertakan belaka agar mereka tersudut dan mengatakan semuanya. Tak mungkin mereka tiba-tiba mencelakai Su Yin jika tidak ada orang di belakang mereka. "Jangan," pekik pria berkepala botak dengan gemetar. Dirinya saat ini belum ingin mati. Kami akan memberitahukan siapa yang membayar kami," lanjutnya dengan suara terbata. Tidak ingin mati konyol seperti bos mereka yang lebih dulu tertembak. Dae Hyun menghentikan langkahnya sambil mengangkat sebelah tangannya tanpa menoleh. Memberi aba-aba kepada anak buahnya agar tidak menarik pelatuk yang siap menembus kepala mereka saat itu juga. "Katakan," ucap Dae Hyun dengan nada dingin masih tetap dalam posisi memunggungi mereka. "Yang membayar kami." Pria itu menghentikan ucapannya. "Tembak sekarang juga." Dae Hyun yang berdiri saat ini bukan Dae Hyun yang bisa dipermainkan dengan mudah. "Tuan Han yang membayar kami," timpal pria berambut cepak dengan cepat. "Han," gumam Dae Hyun sambil berbalik memandang para penjahat itu. "Iya, Tuan," sahut pria berambut cepak. "Mana buktinya jika dia yang menyuruh kalian?" tanya Dae Hyun sembari memasukkan tangannya ke saku celana. Dia mencoba untuk tenang, jangan sampai salah sasaran. Namun ada benarnya jika Han yang melakukannya karena saat itu Su Yin pernah menamparnya. "Kami merekam percakapan itu, Tuan. Berikan rekaman itu kepadaku." Dae Hyun kembali melangkahkan kakinya untuk mendekat. "Lepaskan kami terlebih dahulu, Tuan, maka kami akan memberikannya kepada Anda," ujar pria berambut gondrong. Dae Hyun mendengus seraya menaikkan sebelah bibirnya ke atas. Mereka pikir bisa begitu mudahnya untuk tertipu dengan omong kosong mereka. Dae Hyun sama sekali tidak percaya dengan perkataannya. "Asisten Chang, tembak mereka sekarang juga setelah itu baru dilepaskan," perintah Dae Hyun sambil melirik ke arah Chang Yuan. "Baik, Tuan. Katakanlah jika kalian masih ingin hidup namun jika sudah bosan itu terserah kalian," ujar Chang Yuan sembari memandang para penjahat. Baik. Rekamannya ada di saku celanaku," ujar pria berambut cepak. Chang Yuan segera melangkahkan kakinya menghampiri pria itu kemudian memeriksa semua saku yang menempel pada pakaiannya. Ternyata benar, di sana ada sebuah alat perekam berbentuk seperti pena. Ukurannya persis sebesar pena sehingga tidak akan ada yang tahu jika itu adalah perekam. Setelah mendapatkan apa yang dicari, Chang Yuan segera memberikannya kepada Dae Hyun. Diputarnya rekaman tersebut, ternyata benar jika suara yang terdengar adalah suara Han yang meminta para penjahat itu menghabisi Su Yin dan Jin. Darah Dae Hyun kembali berdesir naik ke ubun-ubun. Cengkeraman tangannya yang mengepal begitu kuat hingga terlihat otot-otot tangannya menegang. "Han," geram Dae Hyun hingga membuat giginya berderit.
Dae Hyun segera berbalik untuk keluar dari tempat itu. Rasanya saat ini juga ingin menghabisi Han. Tuan, tolong lepaskan kami, ujar pria berambut gondrong. Asisten Chang, habisi mereka semua. Aku tidak ingin mengampuni orang yang hampir saja menghilangkan nyawa istriku, ucap Dae Hyun. Baik, Tuan, sahut Chang Yuan sambil membungkukkan tubuhnya. Lepaskan kami. Bukankah tadi kau sudah berjanji untuk melepaskan kami jika kami mengatakan yang sebenarnya, teriak pria berambut cepak. Tidak ada ampunan kepada orang yang telah menyentuh wanitaku. Teriak Dae Hyun sembari menoleh sebentar dengan memicingkan matanya. Para penjahat itu kini semakin ketakutan karena sudah ada 3 orang bersenjata api berdiri masing-masing di hadapan mereka. Mereka terus meminta ampun namun Dae Hyun tidak semudah itu memaafkannya. Baginya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dor, 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 suara tembakan menggema di ruang bawah tanah hingga menimbulkan suara yang sangat mencekam. Ketiga penjahat itu langsung mati dengan masing-masing 1 kali tembakan karena yang bertugas adalah para penembak jitu yang bekerja pada Dae Hyun. Mereka tewas dengan luka di kepala hingga darah terus mengucur. Dae Hyun membiarkan anak buahnya yang melakukan karena tidak ingin mengotori tangannya menghabisi pecundang seperti mereka. Chang Yuan mengikuti langkah Dae Hyun karena tahu jika bosnya akan langsung menuju ke apartemen Han. Kali ini Chang Yuan yang mengemudikan mobil. Terlalu berbahaya jika Dae Hyun yang mengemudikannya karena saat ini sedang sangat emosi. Bisa-bisa mobil yang berada di depannya akan tertabrak. Chang Yuan baru kali ini mengetahui jika Dae Hyun bisa sangat marah hingga tanpa ampun membunuh para penjahat itu. Tampaknya Su Yin memang sangat berarti di hidupnya. Selama dalam perjalanan tatapan Dae Hyun yang begitu tajam hanya fokus melihat ke depan. Chang Yuan bahkan tidak berani hanya untuk sekedar meliriknya. Selanjutnya bab 226 Duka Jin.